Haga Bangun. Iya, siap. Udah. Oke, Bang Haga Bangun dan Bang Deki sebagai kuasa hukum dari Helena Lim nih. Ya. Seperti apa mungkin pas udah hampir 2 bulan lebih nih Helena mendekam di tahanan nih. Seperti apa kondisinya mungkin sekarang? Kondisi Ibu Helena Lim pada saat ini kemarin kami terakhir besuk sehat, konsentrasi pada pembelaannya, ya masih sebatas itulah. Apa mungkin yang disampaikan oleh Helena Lim sendiri kepada Abang sebagai kuasa hukumnya? Yang disampaikan kepada kami bahwa Ibu Helena hanya menjalankan bisnisnya, yaitu money changer PT QSE, murni menjalankan bisnis. Ya itu sih yang disampaikan kepada kami. Apa mungkin Abang sebagai kuasa hukum untuk apa strategi Abang untuk meringankan Helena sendiri apa? Kalau kira-kira kalau strategi mungkin kami sudah godok juga ya di tim, kami sudah godok, belum bisa, mohon maaf kami belum bisa paparkan apa strategi pembelaannya. Yang jelas fakta sampai hari ini ya Ibu Helena Lim ya murni menjalankan bisnisnya sebagai pebisnis money changer. Seperti itu sih Mas. Berarti tujuan TPPU sendiri gimana Bang, tanggapannya Bang? Kalau yang dilayangkan oleh Bu Helena sendiri, Abang menyikapinya? Ibu Helena Lim memang memang ada pasal sangkaan TPPU. Namun ya itu kan gimana ya, materi penyidikan ya, masih materi penyidikan, kita belum bisa paparkan lah. Itu silakan ditanyakan ke penyidik aja mungkin Mas. Bang, tapi perubahannya drastis nggak? Kemarin kan sempat waktu belum ditangkap oleh kejaksaan kan kelihatan glamor, hedon, terus Ya, ada sempat juga itu beredar videonya, terus fotonya terlihat kusut segala macam. Itu emang drastis atau seperti apa Bang perubahannya Bang ketika menghadapi kasus yang di kejaksaan ini? Ya namanya ditahan ya mungkin lebih kurus mungkin ya Mas ya, tapi kalau sehat Mas. Beliau dalam kondisi sehat sampai kemarin kita besuk dan konsentrasi pada pembelaannya. Depresi nggak sih Bang? Artinya kan sempat dipuja-puja atau banyak menginspirasi, artinya masuk juga ke apa tuh konten-konten selebriti nih, ketemu banyak selebriti menjadi inspirasi, tapi tiba-tiba ternyata tersangkut kasus ini. Depresi nggak sih mungkin sebagai manusia biasa begitu? Mungkin bisa saya tambahkan ya, mungkin kondisi Bu Helena saat ini dalam keadaan yang sehat baik jasmani dan rohani. Kalau untuk mungkin beliau merasakan hal-hal yang tadi dijabarkan, itu menurut saya tidak ya. Karena kenapa? Karena mungkin faktor manusiawi sekali yang sekarang dia yang biasanya bisa bebas bergaul dengan sana sini, sekarang menjadi tertahan kan, terisolasi lah seperti itu. Tapi kondisinya kami tegaskan sekali lagi, kondisinya sehat secara jasmani maupun rohani, dan beliau sedang fokus untuk pembelaannya. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Iya. Mungkin terkait penyitaan sendiri nih, sudah berapa banyak sih aset-aset yang sudah disita? Kalau terkait aset yang disita, lagi-lagi kami sampaikan bahwa itu kan masuk materi penyidikan ya Mas ya. Jadi baiknya ditanyakan saja ke penyidik dari Kejaksaan Agung. Tapi sempat konsultasi juga nggak masalah itu ke kuasa hukumnya Helena sendiri? Mengenai tentang apa namanya hasil-hasil yang pengen Disita. disita. Ada di bukan pertanyaannya bukan seperti itu, yang dikonsulkan bukan seperti itu, tapi segala hal lah, segala aspek hukum dalam kasus yang sedang menimpa beliau itu yang dikonsultasikan, yang sedang kita persiapkan dengan baik lah semuanya Mas, agar maksimal ya, seperti itu Mas, seperti yang bisa kami sampaikan. Nah, untuk langkah hukum selanjutnya sendiri apa mungkin Bang? Langkah hukum ya kita sekarang tinggal menunggu tahapan ya, kita ikutin tahapan, kita ikutin kalau nanti sudah P21 ya tahapan normatif lah kita ikutin. Itu sih Mas. Ada permintaan dari Helena sendiri mungkin Bang? Permintaan khusus nggak ada sih Mas. Tidak ada permintaan khusus ke kami dari Ibu Helena. Bang, terancam dimiskinkan nggak sih klien Abang sendiri nih? Artinya kan 2 pasal ya, artinya TPU-nya juga masuk juga kan sama korupsi timahnya ini. Gimana Bang, terancam dimiskinkan? Terkait pertanyaan tersebut kembali kami tegaskan bahwa sampai saat ini kan pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah masuk ke dalam ranah penyidikan oleh pihak Kejagung. Oleh karena itu hal-hal yang tersebut sebenarnya masih bersifat tertutup, tidak bisa kami bocorkan kepada khalayak umum. Untuk itu sebaiknya mungkin dari Mas-mas bisa langsung nanyakan langsung kepada pihak Kejaksaan Agung sendiri. Seperti itu. Keluarga seperti apa mungkin anak-anak Helena Lim ketika sang ibu ditahan?
peduli atau seperti apa, perhatian atau menjenguk atau seperti apa? Ya, kalau sampai saat ini pasti keluarga mensupport ya. Namanya juga sedang mengalami musibah, kedukaan, pasti keluarga mensupport. Dan Helena juga disupport oleh pihak keluarga, baik secara jasmani maupun rohani. Makanya untuk pertanyaan tersebut, pihak Helena sebenarnya meminta juga dukungan kepada keluarganya, dan keluarganya memberikan support yang luar biasa hingga saat ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau menurut abang sendiri nih, sebenarnya nih Helena ini kan dijerat TPPU-nya ya. Nah, menurut abang ini dia itu sebenarnya korban nggak sih? Korban dari mungkin apa namanya transaksi-transaksi yang masuk ke dia gitu melalui apa? Kalau menurut abang sendiri seperti apa nih tanggapannya? Sebenarnya korban nggak sih? Apa emang bener ada terkaitannya gitu? Baik. Baik, mungkin untuk pertanyaan tersebut kembali lagi. Pertanyaan ini sudah masuk ke dalam ranah penyidikan yang sedang disidik oleh pihak Kejagung. Untuk itu mungkin dari pihak wartawan bisa langsung menghubungi pihak Kejagung untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan lebih detail terkait dugaan-dugaan tersebut. Awal keterlibatan seperti apa? Sekarang kan masih menjadi pertanyaan, dan Helena pun kadang masih memberikan teka-teki bahwa apa usaha yang dikerjakan sampai bisa sukses, menginspirasi banyak orang. Abang sendiri menurut abang, versi abang seperti apa? Mungkin awal mula mungkin dirinya terlibat dalam usaha yang timah itu, Bang. Helena tidak punya keterlibatan dalam usaha timah. Ibu Helena Lim tidak ada keterkaitan dan tidak ada keterlibatan dengan PT Timah. Dan segala hal yang bersangkutan dengan PT Timah, Helena Lim tidak ada keterlibatan. Yang kerjasama dengan memberikan sewa alat berat? Tidak ada. Helena Lim tidak ada melakukan kerjasama apapun pada PT Timah. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin yang bisa kami tambahkan bahwa selama ini Ibu Helena Lim murni adalah seorang pebisnis, pengusaha. Dia melakukan jual beli barang branded, barang mewah, dan dia juga melakukan bisnis money changer. Jadi hasil-hasil yang didapatkan ya semua itu hasil dari bisnis atau usahanya. Seperti itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Kalau terkait CSR-nya itu gimana? Kembali seperti yang tadi saya bilang bahwa Ibu Helena Lim tidak tahu menahu tentang CSR ataupun apapun yang bersangkutan dengan PT Timah. Artinya tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitan. Ibu Helena Lim tidak ada kaitan dengan PT Timah. Oke, 3, 2, 1. Ya. Pertanyaannya apa? Oke, Bang, mungkin keterkaitan mungkin hubungan antara Harvey Muiz, Sandra Dewi dengan Helena Lim seperti apa sih? Pada dasarnya keterkaitan klien kami dengan saudara Harvey Muiz itu murni karena pertemanan, karena beliau dikenalkan di dalam sebuah pesta. Hanya itu saja sih. Jadi antara Harvey dengan Helena itu merupakan teman lah atau kolega. Seperti itu mungkin yang dapat kami jelaskan. Bang, sempat katanya ada hubungan bisnis juga antara Helena dan Harvey. Ya, dan hubungan bisnis itu yaitu karena Helena kan pebisnis, dia ada jual beli barang mewah, barang branded, barang impor juga ada usaha money changer ya. Hanya seputar bisnisnya itu saja sih. Terus, Bang, berarti soal CSR itu dengan Harvey Muiz itu berarti berita itu ini ya, maksudnya gimana Bang tanggapannya nih? Di berita-berita kan banyak yang anggapan bahwa CSR ini dikelola oleh Bang Harvey sama ini Bu Helena. Nih tanggapan abang sendiri gimana nih menepis dari kabar ini gitu? Terkait CSR, kembali kami tegaskan, Ibu Helena Lim tidak ada hubungan dengan CSR, tidak ada sangkut paut dengan CSR. Berarti tidak ada pengelolaan apapun yang Tidak ada. itu. Oh, terlalu jauh tidak ada. Nah berarti kan dengan tidak adanya kaitan dengan CSR apapun, nah Bu Helena ini disangkakan, artinya dipidanakan. Abang sendiri lihat nih apa ini kriminalisasi apa seperti apa nih Bang? Gitu. Kembali kalau soal itu, kami itu sudah benar-benar masuk ke materi penyidikan. Jadi memang yang punya kewenangan untuk menjawab itu adalah dari penyidik di pihak Kejaksaan Agung. Jadi ditanyakan saja ke mereka. Nah, upaya hukum abang nih sebagai lawyer seperti apa nih untuk mengcounter gitu Membela klien abang seperti apa? Kembali karena kami memang pembela, kami kuasa hukum dari Ibu Helena Lim,
pasti akan membela, itu prinsipnya. Sejauh apa pembelaan kami, bagaimana pembelaan kami, itu yang sekarang di internal tim kami masih kami godok dan kami persiapkan dengan maksimal. Tapi sudah Kami ada, belum- maaf botnya, sudah ada bukti ini nggak bang yang abang kumpulkan untuk untuk me-counter bahwa Ibu Helena ini tidak terlibat apapun gitu dalam segi apapun gitu. Prinsipnya bukti-bukti yang kami persiapkan, bukti-bukti yang kami persiapkan dengan maksimal itu ya untuk membela kepentingan hukum dan hak-hak hukum dari Ibu Helena Lim. Prinsipnya seperti itu. Seperti itu ya. Ya. Tapi kalau bukti-bukti sendiri sudah ada yang Sedang kami susun dan kami siapkan. Artinya ada ya, sedang disusun ya bang ya. Ya. Pertama lagi ya. Oke, kalau untuk aliran dana apa segala macam nggak ada sama sekali ya bang? Aliran dana gimana? Yang Bagaimana? maksud dari Harvey Muiz tadi? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Dah sip, thank you.